Halo Hai Sweeters. Sweeters, selamat datang di program terbaru kita, Ya, yaitu Racik, Ragam Cerita Industri Kopi. Bersama dengan kami hostnya, Ya, bersama dengan aku sendiri Zahda sebagai host. dan aku Isna. Dan kali ini kita nggak cuma berdua ya, karena kali ini kita sama owner dari kafe yang kita tempati sekarang ini. Selamat datang Bunda Ade. Ya, Apa kabar halo. Bunda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih ya karena kita sudah diberi tempat untuk syuting di sini. Sangat berterima kasih sekali. Ya, bagus banget tempatnya. Sangat Gitu. sangat nyaman buat nugas dan lain-lain. Nah, kita mau tanya beberapa hal nih ke Bunda perihal bisnis kopi dan perihal perkopi-kopian itu, apalagi Gen Z ya, Zahda. Iya, Gen Z kan betul. sangat Gen Z banget sangat dong. suka ya ini sama kopi-kopi. Iya. Nah, kita mau tanya kenapa sih coffee shop Bunda sementara ada banyak Opsi F&B yang lain gitu. Oke, ini bukan bisnis F&B saya yang pertama. Ini udah bisnis F&B yang kesekian. Tapi untuk coworking sendiri ini baru yang pertama. Nah, kenapa saya bikin coworking? Karena anak saya kalau belajar suka di kafe kan. Nah, kafe itu seperti apa yang bisa untuk belajar? Nah, kafe itu harus tenang, harus nyaman. Nah, itu di Jogja pada saat itu masih kurang. Nah, terus anak saya bilang, Bun, gue sekali-kali kita bikin kafe yang coworking gitu loh. Nah, terus saya sih mindsetnya pertama kali coworking itu kalau di Jakarta itu adalah kita membayar 75.000 itu sudah tersedia seperti teh, kopi, tapi yang instan ya, kayak Indomie segala macam. Saya pikir seperti itu, seperti itu. Nah, saya bilang itu yang bayar 75.000 kita bisa pakai berapa jam itu ya? Begitu saya bilang. Bukan, katanya kayak coffee shop biasa, dia bilang gitu. Oke. Nah, waktu itu adalah kendalanya tempat. Kita kan belum dapat tempat. Nah, kita keliling, akhirnya dapat di sini. Nah, ini semua konsepnya full dari anak saya. Nah, jadi seperti apa sih coworking yang kalian pingin gitu loh. Nah, akhirnya dia desain sendiri sama anak saya, tapi kalau interior saya yang desain. Nah, dari situlah saya tahu, oh coworking anak sekarang tuh seperti ini gitu. Jadi beda persepsi saya awal coworking yang di Jakarta dulu sama coworking yang sekarang tuh beda gitu loh. Makanya saya mencoba belajar ya sampai sekarang udah 3 tahun kita Oh, 3 berjalan. tahun. Oke. Terus udah karena ini coffee shop tuh banyak banget ya di Jogja. Kayak dari kota sampai pelosok aja itu banyak banget. Kira-kira di antara semua coffee shop itu tuh apa sih tantangan atau persaingan terbesarnya? Mungkin ada kendala strategis tempat kah atau apa tantangan tersendiri kalau kita bangun coffee shop ini misalnya? Kalau coffee shop di Jogja itu luar biasa ya. Karena kita bisa lihat setiap bulan pasti ada pertambahan coffee shop. Betul. Pasti ada. Dan itu mungkin kalau kalian lihat coffee shopnya saya nggak ada apa-apanya dibanding coffee shop lain. Gitu ya. Tapi saya insya Allah di hati saya tuh nggak ada ngerasa, kok ini bagus ya, kok ini gini, enggak. Karena saya punya mindset sendiri kalau saya itu punya penggemarnya masing-masing. Ya, gitu. Gitu aja. Jadi kalau orang yang mau bekerja memang di sini gitu loh. Tapi kalau kayak coffee shop lain kan itu sambil ngobrol segala macam. Itu kita beda ini deh. Beda apa? Ini kita berbeda lah gitu loh. Jadi saya nggak takut sih, insya Allah saya masih memegang ilmu rezeki nggak kemana. Ya, betul banget. itu. Tapi alhamdulillah rame ya, Iya. rame sekali ini kita. Tadi aja aku masuk kayak wow, rame banget. Jujur aku juga masuk kayaknya cocok banget buat yang teman-teman yang suka kerja gitu, emang pengen tenang Nugas. di sini cocok banget sih. Terus kan dari cocoknya itu kan berarti di Jogja ini coffee shop ada berbagai macam genre lah ya bahasanya gitu. Ada yang kayak tongkrongan banget gitu. Berarti yang ini khusus buat kerja, mungkin yang ingin lebih nyari keterangan lebih mungkin Iya, di sini. betul. Udah, terus ada nggak sih, kita kan Gen Z juga kan makin kesini makin melek terhadap bisnis gitu kan. Kita lihat coffee shop aja nih, kita kayak wah kayaknya asik nih kalau kita bikin gini juga. Mungkin ada nggak sih tips and trick
mungkin nanti salah satu dari kita, amin, ada yang bikin coffee shop Amin. gitu, pengen bikin coffee shop, mungkin supply-nya atau apapun itu kan biasanya mau kecil-kecilan dulu nih Iya. gitu. Sebenarnya kalau untuk hitungan bisnis, kita bikin coffee shop itu kalau lokasinya kecil itu balik modalnya pasti susah. Gitu. Karena kalau kayak coffee shop ya, kita belajar orang biasanya beli satu, itu kan panjang mereka belajar. Ya. Nah sementara bangku yang kita sediakan harus banyak juga. Harus banyak juga. Kalau sedikit kan lama berputarnya kan. Ya, Nah jadi kalau mau bikin coffee shop pikirkan matang-matang karena ini bukan usaha yang gampang. Saya bilang harus punya jujur ekonomi yang mantap. Iya betul. Iya, Modal. Betul. Finansial yang mantap karena untuk bertahan selama 3 tahun ini itu rintangannya banyak gitu. Jadi bikinlah memang yang proper atau kita bisa memilih antara ini coffee shopnya memang coworking atau buat hangout anak-anak. Kalau hangout saya bilang nggak apa-apa kecil karena mereka justru banyak kan gitu loh, mereka duduk dimanapun bisa. Tapi kalau coworking saya sarankan memang kita harus tempatnya yang besar Tempat yang besar. gitu. Berarti dari pertimbangan, oh saya mau buka coffee shop nih, sampai akhirnya berdirinya ini, itu berapa lama? Prosesnya? Prosesnya Iya, bertahun-tahun. Jadi pengen tahu nih kita semua nih. Saya mulai mencari tempat itu bernegosiasi sewa sampai berdirinya ini 1 bulan selesai. Wow, 1 bulan. Jadi bulan. kita itu renov itu tidak menutup kafe yang sebelumnya. Saya kan nge-take over kafe orang sebelumnya, Ya. gitu. Jadi saya bikin strategi marketingnya itu tetap buka. Saya sembari renov. Jadi saya tidak pernah ada tuh kata tutup. Oh iya. Jadi saya Tetap renov berjalan. dulu, belakang. Nah kalau malam saya renov depan. Oh, Nah itu 1 bulan selesai. Nah Wow. 1 bulan kita langsung launching nama. Sebelumnya saya masih pakai nama mereka. Gitu. Jadi Iya. istilahnya tuh jangan sampai kita membuka usaha itu kita nutup dulu, kita renov, terus kita launching itu menurut saya kurang ya. Karena orang tahu oh udah ganti gitu. Oh pasti beda, pasti ada kan pemikiran kita seperti itu. Iya, Nah betul. saya itu mengangkat orang supaya tidak berpikiran seperti itu. Oh kafenya masih ada, masih bisa berjalan, mungkin konsepnya yang berbeda. Berarti selain tekad yang kuat nih, keuangan juga harus kuat dulu ya. Iya, soalnya kan bahkan kalau yang kecil-kecil itu yang seperti di gerobak pinggir jalan itu juga harus. Nah itu sebenarnya kuat modal juga ya. Ya, benar. Kalau saya bilang kan sudah banyak ya. Kadang mereka berdua saling berdekatan. Iya. Oh iya, betul. Nah itu memang jadi kalau saran saya begini ya, bisnis apa yang kita mau bikin jangan FOMO. Nah, iya, betul. Tuh, kalau FOMO itu pasti akan cepat selesainya. Orang udah selesai, udah selesai. Iya. nggak ada ininya ke kita. Zamannya udah Iya, habis Jangan ya. habis, ya. Gitu. Jangan FOMO. Ya, Ya. jangan FOMO. Iya. Harus punya ciri khas sendiri Iya, ya. betul. Oke. Terus sebelum kita nanya jenis-jenis kopi nih, nama Mako ini itu gimana sih sejarahnya? Sejarahnya. Gitu? Iya. Nah, Mako ini kita kan udah bingung ya, Ya. mau dikasih nama apa gitu kan. Hmm. Nah, saya itu memang tinggal di perumahan namanya Madani. Madani. Nah, Villa Green Madani. Nah, saya pikir kayaknya Madani boleh dia diambil gitu loh. Nah, tinggal kita nambahin coffee and coworking saja. Oh iya. Jadi simple ya. Simple. Jadi nggak ada Kayak filosofi. Filosofi. nggak ada gitu loh. Karena Iya. saya memang tinggal di kompleks itu, ya sudah gitu loh. Tapi Bunda ini memang dari awal punya ketertarikan terhadap kopi atau gimana? Tidak Tidak. sama Berarti sekali. anaknya ya. Anak saya, tapi dia akhirnya mengerjakan kepada saya. Gitu loh. Jadi Iya. saya tuh sama sekali basic kopinya tidak ada. Saya itu baru tahu belajar kopi itu ya ketika saya sudah Punya punya ini. ini. Dan saya itu tahu kopi 50-50, 60-40, terus cara meraciknya seperti apa,
cara maintenance mesin kopi itu seperti apa, itu baru saya tahu setelah saya buka. Gitu loh. Dan saya itu pun belajar dari barista yang sebelumnya. Gitu. Jadi saya yang belajar ke mereka. Seperti itu. Berarti untuk jenis-jenis kopinya Bunda sendiri yang terjun ke dunia itu atau Bunda serahkan ke salah satu penanggung jawabnya gitu? Saya serahkan ke salah satu penanggung jawabnya. Itu karena mereka yang lebih tahu kan, ini kopi ini bagus Bun, ini enggak. Tapi untuk meracik kopi saya yang minta. Misalnya saya bilang saya mau kopi seperti ini kamu bikin. Saya bilang gitu. Nah, tapi mereka yang bikin, saya yang ngerasain. Oh, Jadi iya, sudah benar. pas apa belum gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi saya memang tidak pernah mau, misalnya ya Mbak ya, barista kita ada dari mantan kopi X, kopi apa. Mereka kan pasti kerja udah tahu resep. Kalau saya tidak mau minta resep itu. Sama sekali buat saya bisnis itu harus real milik kita, bukan contekan. Kita boleh ngambil sampel rasa seperti dia, tapi dengan komposisi dan gramasi kita sendiri yang menciptakan gitu. Walaupun mereka bilang Bun, saya tidak mau saya bilang saya tidak mau jadi jiplakan. Betul-betul, membentuk identitas Iya. ya. Gitu. Kalau Bunda sendiri suka kopi yang kayak gimana? Saya jujur ya Mbak ya, dari semua kopi cuma kopi susu Mako yang selalu saya beli. Wah, berarti ini rekomendasi untuk sitters ya. Kalau ke Mako, pesennya kopi susu Kopi Mako. susu Mako gitu. Terus kalau buat selain kopi susu tadi, best seller di sini tuh apa sih? Mungkin yang paling banyak orang kalau mau ke sini ini dipesan terus gitu. Kopi susu Mako tuh paling banyak. Oh, paling banyak. Kalau saya ngelihat range penjualan kita, itu kopi susu paling banyak. Lemonade sama americano. Itu paling banyak. Americano mungkin karena banyak yang gas ya, makanya pesennya benar. Americano. Itu. Tapi kalau Bunda nih sehari-hari gitu menemani bekerja atau apa, lebih ke tim kopi atau tim teh? Dua-duanya. Dua-duanya. Gitu ya. Kalau kamu apa Zahda? Aku sih kopi ya, jujur. kopi ya. Kopi. Buat nugas juga biar gak ngantuk Iya. gitu. Bener-bener. Terus ada nggak sih saran dari Bunda nih, misalnya buat kita-kita yang selain bisnis kopi ya, bisnis kan banyak gitu ya. Iya. Mungkin secara lebih ke generik aja, kayak kalau bisnis itu apa aja sih yang harus dipersiapkan dari awal? Kan tadi kan udah dijelasin sama Bunda nih tentang coffee shop. Mungkin Bunda di sini bisa ngasih tahu yang lebih generiknya, kayak kita kan beda-beda nanti mau bikin apa gitu tentang bisnis gitu. Nah, kalau saya sarankan, bisnis itu maunya memang dari hobi kita. Jangan yang nggak dari hobi karena FOMO, ini kita bikin. Itu biasanya suka nggak nyambung. Karena kita nggak tahu kan basic awalnya itu seperti apa. Gitu. Tapi kalau kita senang, kita pasti tahu. Seperti ini loh, gitu. Nah, kalau berbisnis, ini saran saya ya, cuma Ya, saran. nggak apa-apa. Kita akan menyerap Menyerap ilmu-ilmu itu. Jangan pernah lebih dari 2 orang berbisnis. Karena mindset kita itu kalau misalnya 3 nih ya, yang satu pingin ini, yang satu pingin ini, Ya, satu pingin ini, betul. nggak akan jadi. Yang ada bentrok. 2 aja itu kita sudah 2 orang berbisnis berdua, itu pun Masih berlawanan. Bener banget. Jadi maksud saya itu mendingan kalian punya uang sedikit, bikin sendiri. Karena ide yang tertuang itu benar-benar ide kita. Kalau kita berdua, kita harus pamit dulu, ini nggak setuju, ini. Sementara mungkin kita ada orang yang, nggak enakan Jadi ide kita pun nggak muncul. Seperti itu. Jadi kalau saya modal sedikit, bikin sendiri. Terus passionnya kita di mana, itu bisa. Ini kalau untuk bisnis bisa passion ya, tapi kalau kerjaan buat kalian yang awal tidak bisa passion. Kalian harus melewati itu dulu baru bisa passion. Oh ya, harus all in dulu Ya, berarti ya. Berarti gitu. kalau kayak teman kita tiba-tiba ngajak nih, buka coffee shop yuk. 3 orang lebih itu jangan ya? Jangan. Kalau saya sih jangan ya, karena di awal itu memang kita berteman, tapi bisnis itu bukan berteman. Betul. Gitu. Bisnis itu bisnis, gitu loh. Jadi tidak ada tuh kata-kata bisnis untuk berteman tuh nggak ada. Saya bilang. Dan satu lagi, kalau kalian buka coffee shop, kalian belanja di tempat coffee shop kalian harus bayar. Iya, ya. Jadi nggak seenaknya owner mau ini nggak enggak. pernah. Saya tidak pernah begitu.
paling saya cuma minta diskon 10%. Hmm. Tuh, sebagai owner saya minta diskon ya 10%. Kalau gratis, kitanya akan hancur di situ. Bener sih. Soalnya kadang kerja kelompok aja, berbanyak orang aja kayak banyak ininya ya, iya. argumennya, apalagi Argumen. bisnis. Betul, betul, Jadi betul. tanamkan di diri kita, bisnis adalah bisnis, bukan bisnis adalah pertemanan. Oke, ini mindset bagus banget teman-teman yang baru mau mulai bisnis nih. Jadi biar gak saling bentrok, ujung-ujungnya nanti musuhan gitu kan. Iya, ujung-ujungnya Iya. pasti nggak enak. Iya, pasti nggak enak. Pasti nggak enak, karena kita tuh memang tidak enak untuk membicarakan yang sebenarnya terjadi, gitu loh. Mendingan kita lebih enak tuh berteman. Misalnya si A bikin bisnis ini, si B bikin bisnis ini, kita sharing-sharing itu lebih enak. Oh, dibanding kita jadi satu, mending Dibanding kita, jadi satu. kita berpisah tapi saling Iya. membantu gitu ya. Nanti awalnya bikin Supportnya full. Iya, Supportnya awalnya full. awalnya berteman, habis bisnis udah nggak Bubar, temenan. iya. Terus bisnisnya gimana? Nah, iya itu deh. Betul, betul, betul. Wow, sangat banyak ya ilmu yang bisa kita Iya. dapatkan dari Bunda, Bunda. iya. Karena dari tadi prompternya sudah minta closingan terus. Jadi ya, Iya. jadi terima kasih ya Bunda atas waktunya. Terima kasih juga tempatnya. Ini kopi-kopi dan cemilannya sangat recommended buat teman-teman, buat sitters yang mau ke sini. Sangat recommended. Iya, Oke, betul. terima kasih. Terima kasih banyak Bunda. Terima buat- kasih. Salam buat kalian ya. Iya. Amin. Amin. Oke. Oke, sitters, terima kasih sudah menemani kita. Iya. Sampai jumpa di program kita di Racik ini di episode selanjutnya karena kita akan membahas Tentang banyak hal lain. yang lain seputar bisnis. Iya, Gitu, betul. iya. Seputar bisnis dan kopi, Kopi juga. juga, gitu. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.